Salam, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita masih membahas penjelasan dari Kang Agus Mustafa terkait benarkah Aisyah dinikahi Nabi di usia 6 tahun. Jadi ini merupakan upaya Kang Agus untuk membela ya sang Nabi ya. Karena bagi masyarakat awam yang bukan Islam itu dirasakan agak aneh ya, suatu tindakan tercela. Nah, tetapi Kang Agus dan umat Islam berusaha membelanya dan untuk membenarkan tindakan Muhammad ini, Kang Agus dia menggunakan data tentang pernikahan muda di masa lalu sebagaimana yang tampak dalam layar kaca Anda, ya. Nah, jika tanpa daya kritis, data tersebut dapat diterima sebagai sebuah kebenaran, ya. Itu. Dan ini menjadi kritik bagi orang lain, khususnya bagi umat Kristen Katolik, ya. Tentu. Karena apa? Karena di situ menyentuh beberapa aspek kekatolikan, ya. Jadi kalau tidak dikritisi, maka ini menjadi kritik bagi orang Katolik, ya. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya akan mengkritisi data yang disampaikan oleh Kang Agus Mustafa ini. Pertama, ya kita mulai dari nomor 1, ya, dikatakan Santo Agustinus menikahi gadis usia 10 tahun di abad keempat. Ini sudah bisa dipastikan yang dimaksud itu adalah Santo Agustinus dari Hippo, ya. Benarkah data ini? Saya mencoba melihat di Wikipedia, ya kita gunakan saja Google. Di sana tertulis begini, ya. Pada tahun 385, Agustinus mengakhiri hubungannya dengan kekasihnya demi mempersiapkan diri untuk menikahi seorang wanita berumur 10 tahun yang akan menjadi pewarisnya. Ia harus menunggu selama 2 tahun karena usia yang sah secara hukum untuk menikah adalah 12 tahun. Namun, pada saat ia dapat menikahinya, ia malah memutuskan untuk menjadi seorang imam selibat. Ya. Kalau kita punya nalar akal sehat, ya, kalau kita membaca ini, maka kesimpulannya adalah Agustinus tidak pernah menikahi anak usia 10 tahun. Itu. Tidak pernah. Ya. Karena apa? Memang wanita yang mau dinikahi, yang akan dinikahi itu memang usianya 10 tahun. Tetapi dia harus menunggu 2 tahun. Pada saat umur 12 tahun, saat mau menikah, dia justru menjadi imam selibat. Artinya Agustinus tidak pernah menikah, ya, dengan anak tersebut. Jadi bisa dikatakan di sini Kang Agus salah. Berikut kita kritisi data yang kedua. Raja Richard kedua dari Inggris menikahi gadis 7 tahun di abad ke-14. Ya. Nah, saya mencoba melihat di Google, agak sulit menemukannya, tetapi akhirnya saya mendapat dari Intisari Online. Di sana dikatakan Raja Richard menikah dengan Isabella dari Valois yang berusia 6 tahun. Nah, jadi sedikit berbeda dari data Kang Agus nih. Kang Agus 7, ini 6 tahun. Ya. Jadi di sini Kang Agus agak benar. Ya, agak benar. Saya katakan agak benar. Karena apa? Karena harus diberi catatan. Apa? Yang pertama, dunia mengakui bahwa perkawinan ini kontroversi. Ya. Ini, dunia mengakui, bahkan gereja sendiri mengakui itu kontroversi. Berbeda dengan Islam.
bahwa perkawinan Muhammad tidak diakui sebagai kontroversi. Justru dibela-bela. Ini, ya, beda kan? Yang catatan kedua, Raja Richard harus menunggu Isabella sampai berusia 12 tahun supaya bisa menikahi. Karena apa? Terikat dengan peraturan perkawinan dari gereja. Ya, usia menikah adalah 12 tahun. Jadi tampak di sini memang Kang Agus agak benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Yang berikut kita kritisi yang ketiga, Raja Henry ke-8. Perlu diketahui, Raja Henry inilah yang konflik dengan Paus sehingga terjadilah perpecahan, ya, gereja Katolik dengan muncullah gereja Anglikan, ya, itu. Karena Raja Henry tidak mau dikendalikan hasrat syahwat seksualnya itu oleh gereja, ya. Nah, kita ambil dari Wikipedia bahwa Raja Henry ini punya 6 istri, ya. Kita lihat satu persatu istrinya. Ya, yang pertama Catherine dari Aragon dinikahi pada usia 24 tahun. Anne dinikahi pada usia 32 tahun. Jane dinikahi pada usia 28 tahun. Anne dari Clive dinikahi pada usia 25 tahun. Yang kelima, Catherine Howard dinikahi pada usia 16 tahun. Dan yang keenam, dinikahi pada usia 31 tahun. Tidak ada data 6 tahun. Jadi, tampak jelas di sini Kang Agus salah atau keliru. Berikut kita kritisi data yang keempat, yaitu Ensiklopedia Katolik. Ya, di sana dikatakan Maria Bunda Yesus dinikahi Yosef 99 tahun saat usia 12 tahun. Benarkah data ini? Ya. Terus terang, saya tidak membaca langsung ensiklopedia ini karena saya tidak mempunyai bukunya. Ya. Tetapi saya berangkat dari tradisi gereja bahwa Yosef menikah pada saat usia 33 tahun, sedangkan Maria 14 tahun. Ya, itu. Nah, kita bisa mempertanyakan, benarkah Yosef pada waktu menikah dengan Maria itu umurnya 99 tahun? Ya. Saya mengajak Anda untuk menggunakan nalar akal sehat Anda. Pertama, dapatkah orang usia 99 tahun berjalan dari Nazaret ke Bethlehem yang jaraknya itu lebih dari 150 km? Ya. Dapatkah orang usia sekitar 101 tahun berjalan dari Bethlehem ke Mesir yang jaraknya sekitar 600 km? Ya. Bisakah orang usia 105 tahun berjalan dari Mesir ke Nazaret yang jaraknya sekitar 700 km? Itu. Apakah sanggup Yosef yang usianya 117 tahun berjalan dari Nazaret ke Yerusalem yang jaraknya 160 km? Gunakan saja logika. Nah, jadi di sini terkait dengan poin yang keempat ini, saya bisa mengatakan, apakah Kang Agus yang keliru atau ensiklopedia yang keliru? Berikut, saya mau mengkritisi poin yang ke-6. Ya. Dikatakan iman Katolik sebelum 1983 batas usia pernikahan 12 tahun. Terus terang saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan iman Katolik ini. Apakah buku katekese iman Katolik atau website iman Katolik? Tetapi
karena dikaitkan dengan tahun 1983, maka saya memastikan itu adalah kitab hukum kanonik, hukum gereja Katolik. Memang terkait hukum gereja Katolik itu ada 2 tahun patokan dasar, yaitu 1983 dan 1917. Ya. Nah, ini terkait dengan pembukuan ya hukum gereja tersebut. Nah, kitab hukum gereja Katolik tahun mulai November 1983, batas usia menikahnya itu adalah 14 tahun untuk cewek, 16 tahun untuk cowok. Sedangkan hukum gereja Katolik 1917, jadi sebelum 1983, itu ternyata sama. 14 untuk cewek, 16 untuk cowok. Yang harus diakui adalah sebelum 1917 batas usia menikah itu adalah 12 tahun. Inilah yang diberlakukan kepada Raja Richard II dan juga Santo Agustinus. Jadi di sini tampak jelas bahwa Kang Agus salah. Nah, setelah mengungkapkan rangkaian data tadi, saya memberi catatan kritis buat Kang Agus Mustafa. Ya, saya berangkat dari pernyataan Santo Yohanes Chrysostomus. Bila sesuatu tampak baik hanya kalau dibandingkan dengan kejahatan, itu tidaklah istimewa baiknya. Yang masih lebih baik lagi dari apa yang sudah diakui baik, itulah yang sungguh-sungguh paling baik. Nah, Muhammad itu diakui sebagai nabi, teladan agung, insan kamil. Oleh karena itu, harusnya membandingkan Muhammad itu dengan sesuatu yang selevel, jangan yang lebih rendah. Ya. Karena kalau membandingkan Muhammad dengan yang buruk, itu artinya tidak membuat Muhammad itu lebih baik. Tidak membuat Muhammad itu istimewa baiknya. Justru Muhammad itu menjadi terlihat tidak baik. Dan sekaligus tidak bisa membenarkan tindakan Muhammad menikahi anak usia muda. Sekian dan terima kasih.